Halo, dengan Pamit di sini. Jumpa lagi dengan Nursing Class penerbit PGC. Nursing Class akan menyajikan topik-topik penting dalam ilmu keperawatan yang dikemas informatif, menarik, dan pastinya memudahkan kalian untuk belajar. Sekarang sudah masuk ke episode 2, teman-teman. Check it out! Saat praktik klinik, kamu menghadapi seorang ibu yang anaknya usia 2 tahun dan kamu rawat. Ibu itu mengeluhkan anaknya belum mulai besar atau BAB selama 3 hari ini. Sebelumnya anak tersebut juga sering menangis saat BAB dan feses atau kotorannya keras. Ibu ini nampak cemas dengan keadaan anaknya. Orang dewasa aja, kalau BAB-nya nggak lancar, pasti merasa nggak nyaman kan? Apalagi anak-anak yang kadang nggak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Menangis adalah caranya untuk mengungkapkan rasa nggak nyaman tersebut. Ibu ini menduga anaknya sembelit, tapi bingung gimana cara mengatasinya. Nah, kamu sebagai mahasiswa keperawatan, bersiaplah mengatasi masalah anak tersebut. Video ini akan memberikan penjelasannya ringkas tentang konstipasi atau sembelit pada anak, penyebab, patofisiologi, dan juga tindakan perawatannya. Jadi, tonton terus video ini sampai habis ya. Konstipasi sering juga disebut sembelit. Definisi konstipasi adalah penurunan frekuensi normal defekasi yang disertai kesulitan atau pengeluaran feses tidak tuntas dan atau feses yang keras, kering, dan banyak. Pada anak, konstipasi diartikan sebagai keadaan sembelit selama 3 hari atau lebih tanpa pengeluaran feses sama sekali. Frekuensi normal BAB pada anak adalah 1-2 kali per hari. Jika frekuensi BAB di luar rentang normal tersebut, harus diwaspadai ya teman-teman. Kira-kira penyebab konstipasi itu apa ya? Ada yang tahu? Konstipasi pada anak terjadi karena beberapa hal, yaitu kurang asupan serat seperti sayur, buah, sereal, dan roti gandum utuh. Kurang asupan cairan seperti air putih, jus buah, dan kuah sayur. Konstipasi juga dapat terjadi karena tidak mampu melakukan aktivitas fisik atau kondisi imobilisasi, kebiasaan BAB yang tidak teratur, dan penggunaan laksatif atau pencahar dalam waktu lama. Gangguan emosional seperti depresi juga bisa menyebabkan konstipasi. Penggunaan obat yang menghambat motilitas atau gerakan usus, misalnya antasid dan opiat, juga bisa menyebabkan konstipasi atau sembelit. Sering menunda dan menghindari BAB karena nyeri saat BAB juga bisa menyebabkan konstipasi. Pada bayi, perubahan makanan dari air susu ibu atau susu formula menjadi susu sapi murni bisa menyebabkan bayi konstipasi. Pada anak usia sekolah, stres dan perubahan pola BAB yang terjadi saat anak pergi ke sekolah pertama kali, rasa takut memakai kamar mandi sekolah, kurang privasi di kamar mandi sekolah, dan jadwal sekolah yang terlalu padat juga bisa menyebabkan konstipasi. Kok bisa terjadi konstipasi? Gimana caranya? Apa yang terjadi dengan saluran cerna anak saat mengalami konstipasi? Mayoritas anak mengalami konstipasi tanpa penyebab dasar yang jelas. Keadaan nyeri saat BAB dan diet yang kurang serat atau cairan mengakibatkan anak menahan atau menghindari BAB. Anak jadi takut BAB karena trauma dengan nyeri saat BAB. Bahaya kan kalau dibiarkan? Kurang aktivitas membuat saluran cerna kurang rangsangan sehingga menghambat BAB. Contohnya kurang gerak karena sering main gadget atau kurang olahraga. Stres pada anak juga bisa merangsang sistem saraf simpatis sehingga motilitas atau gerakan saluran cerna menurun. Jadi perlu diperhatikan nih kalau anak-anak udah menunjukkan stres. Selanjutnya kita akan bahas proses terjadinya konstipasi ya. Ayo kita cermati. Isi usus yang cair atau sisa makanan dari usus halus masuk ke kolon atau usus besar. Di kolon terjadi penyerapan air dan mineral dari sisa makanan tersebut, sehingga membuatnya jadi lebih padat dan membentuk feses. Kalau tidak BAB 2-3 hari, feses yang tertahan di kolon distal atau kolon yang dekat dengan rektum mulai mengeluarkan air di sepanjang dinding usus. Pergerakan feses di kolon menjadi lambat, sehingga waktu reabsorpsi atau penyerapan kembali cairan di kolon makin lama dan lebih banyak air yang keluar. Akibatnya, feses mengeras dan sulit dikeluarkan. Penumpukan feses yang kering atau mengeras menyebabkan BAB terasa nyeri dan feses tertahan di kolon secara berkelanjutan. Selanjutnya, rektum dan kolon distal melebar untuk menampung feses yang bertambah banyak. Sphincter anal internal yang biasanya kontraksi menjadi kehilangan tonus. Dalam kondisi ini, anak menjadi kurang merasakan adanya rasa penuh di rektum dan tidak menyadari keinginan untuk BAB. Jika proses tersebut terjadi terus-menerus, akan mencetuskan konstipasi. Jika konstipasi tidak ditangani, bisa tambah parah loh teman-teman. Semakin
Semakin lama feses berada di kolon distal, feses akan semakin besar, keras, dan kering sehingga sulit dan nyeri saat dikeluarkan. Apa yang dilakukan perawat kalau terjadi konstipasi pada anak? Tentunya kita harus melakukan tindakan keperawatan untuk atasi konstipasi. Tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan yaitu monitor tanda dan gejala konstipasi, kemudian monitor bising usus, identifikasi faktor penyebab konstipasi, misalnya pengobatan dan diet. Dukung asupan cairan jika tidak ada kontraindikasi. Instruksikan untuk orang tua atau keluarga memberi diet tinggi serat dengan cara yang tepat. Dan selanjutnya, informasikan kepada orang tua atau keluarga mengenai prosedur mengeluarkan feses secara manual jika diperlukan. Untuk asuhan keperawatan yang lebih lengkap, kamu bisa baca buku ini. Lengkap pembahasannya. Konstipasi atau sembelit pada anak harus diperhatikan dan ditangani agar tidak terjadi penyakit lebih lanjut atau komplikasi saluran cerna. Sedapat mungkin berikan makanan yang berserat tinggi seperti sayur dan buah. Cukupi juga kebutuhan cairan dengan banyak minum air putih dan jus buah. Banyak bergerak atau olahraga dan juga jangan menunda BAB saat ingin BAB dan hindari juga stres pada anak ya. Jika konstipasi berlanjut, konsultasikan ke dokter untuk mendapat pengobatan. Nah, semoga kamu makin paham tentang konstipasi pada anak dan siap memberikan asuhan keperawatan. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!